Cinta ini saya mau tanya dulu, apakah sudah pernah kayak mendatangi atau di sesi konseling gitu Kak? Kalau untuk sesi konseling baru pertama kali ini sih Bu. Oh, baru pertama kali ini. Saya mau tanya dulu, apa yang membuat Kak Cinta itu datang di sesi konseling? Kan sebelumnya Kak Cinta juga belum pernah melakukan sesi konseling. Karena akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa minder gitu sih sama pencapaian konseling saya. Jadi kayak hal itu tuh mengganggu pikiran saya gitu. Terus akhirnya saya memutuskan saya pengen berkonseling. Oke Kak, saya bisa memahami yang dirasakan Kak Cinta. Saya mau tanya Kak Cinta ini asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Lamongan. Oh, dari Lamongan. Berarti deket ya Kak dari rumah saya ini? Iya. Gimana Kak lagi perjalanannya ke sini? Perjalanan ke sini tadi lancar sih, cuma karena kan saya kan konselnya sore ya, terus OTW dari Lamongan kan siang, nah jadinya kayak panas banget gitu. Itu aja sih mungkin kayak panas gitu, tapi sebenarnya lancar. Iya. Oke Kak Cinta ini berasal dari Lamongan ya? Iya. Kalau boleh tahu sekarang Kak Cinta ini lagi sibuk ngapain ya kegiatan Kak Cinta sehari-hari? Kalau sehari-hari sih kegiatan aku cuma kuliah aja sih Kak, jadinya nggak ada kegiatan lain. Oh, Kak Cinta sekarang lagi berkuliah ya? Kalau boleh tahu kuliah di mana Kak? Di Umla. Oh, Kan di tahu Umla. Umla nggak? Umla itu Muhammadiyah Lamongan gitu loh. Oh iya tahu. Ambil jurusan apa Kak Cinta di Umla? Di Umla ambil jurusan PGSD. Wah, ambil PGSD. Sekarang lagi semester berapa Kak Cinta di PGSD? Semester 4. Oh, lagi semester 4. Oh iya. Gimana nih perkuliahannya di jurusan PGSD menurut pengalaman Kak Cinta sendiri? Susah ya. Awalnya sih aku kira mudah gitu kan, kayak oh ya udah, kayak misalkan kayak kita tahu gimana caranya apa ya, kayak mempelajari anak-anak usia ini gitu. Nah ternyata apa ya, ekspektasi itu tuh kayak terlalu rendah gitu loh. Ternyata di PGSD tuh belajarnya tuh nggak cuma mengenai anak usia dini aja gitu. Jadi kayak kita harus tahu belajar apa aja yang diterapin, terus kayak gimana caranya kita memberi pelajaran ke anak-anaknya itu, memahami anak-anak itu, gitu sih, kayak susah sih menurutku. Oke, Kak Cinta tadi sudah menjelaskan ya bagaimana perkuliahan di PGSD. Menurut Kak Cinta tadi dianggap PGSD itu mudah, ternyata tidak semudah itu juga. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke konseling berikutnya ya Kak Cinta, saya di sini mau menjelaskan beberapa waktu. Jadi waktu konseling kita ini mungkin sekitar 30 menit ke depan. Nanti jika dirasa Kak Cinta masih ada yang ingin dibicarakan, bisa dilanjut di lain waktu aja kayak gitu ya Kak. Nanti Kak Cinta ataupun saya bisa menghubungi Kak Cinta untuk reschedule jadwal konseling kita di lain hari gitu ya Kak. Nah, sebelumnya Kak Cinta ini juga nggak perlu takut, saya lihat dari tadi Kak Cinta kok muda aja kayak gitu. Merasa takut atau gimana Kak Cinta? Sebenarnya lebih ke malu sih, karena kan nggak tahu, pokoknya akhir-akhirnya tuh ngerasa minder aja gitu kalau misalkan melihat orang lain gitu. Jadinya kalau cerita gitu juga malu gitu loh, kayak nggak percaya diri kalau misalkan mau natap orang kayak gitu. Oke Kak Cinta, mungkin Kak Cinta di sini tuh nggak usah merasa malu. Saya di sini juga nggak menghakimi Kak Cinta, nggak memarahi Kak Cinta, nggak membuli Kak Cinta juga ya. Jadi di sini tuh Kak Cinta santai aja bercerita apa yang ingin Kak Cinta ceritakan kepada saya, santai aja. Terus nggak perlu takut juga, karena di sini cerita Kak Cinta itu benar-benar akan dijaga aman dan tidak akan tersebar ke siapapun. Juga Kak Cinta di sini tuh harus mempunyai
ya biar saya itu bisa memahami, bisa merasakan apa yang Kak Cinta rasakan kayak gitu. Nah, di sini saya mau tanya, apakah sejauh ini Kak Cinta sudah merasa aman untuk bercerita, sudah merasa nyaman untuk bercerita? Gimana Kak Cinta? Untuk aman mungkin udah cukup ya, karena untuk nyaman mungkin kita lihat gitu ke depan gitu, tapi pasti oke gitu sih. Oke Kak Cinta, sampai diceritakan tadi Kak Cinta sudah membocorkan ya sedikit tentang masalah Kak Cinta, yaitu tentang kepercayaan diri ataupun rasa mindernya. Itu gimana Kak Cinta? Kalau akhir-akhir ini kan aku kan semester 4 ya. Nah, aku ngerasa kalau misalkan teman-temanku tuh jauh lebih berkembang daripada aku. Jadi aku tuh nggak pede kalau misalkan berteman sama orang-orang yang kayak aktif organisasi, terus aktif pokoknya organisasi tuh baik di kampus maupun di luar kampus tuh mereka kayak aktif banget gitu. Sedangkan tuh aku kayak ya udah, kalau misalkan kuliah ya kuliah, kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu, kayak udah kayak gitu aja sih. Jadi kayak mindernya tuh mereka kok aktif banget, mereka kok punya kegiatan banyak banget ya di luar, sedangkan kok aku kayak cuma kuliah, datang terus kayak pulang gitu aja. Oke, jadi yang Kak Cinta rasakan itu kurang percaya diri, terus minder melihat teman-teman Kak Cinta di perkuliahan itu yang mereka itu aktif organisasi, terus mengikuti banyak kegiatan. Nah, Kak Cinta itu merasa bahwa Kak Cinta itu belum sepenuhnya menjadi kayak mereka gitu, pengen menjadi seperti mereka atau bagaimana yang Kak Cinta inginkan? Iya, sebenarnya kayak pengen gitu ya, pengen kayak mereka gitu, pengen kayak aktif, terus pengen juga kayak apa ya, pokoknya menjelajahi banyak kegiatan di luar kampus gitu ya, kecuali kuliah gitu kan. Kalau misalkan kuliah kan ya udah kita belajar teori aja, praktek aja gitu. Nah, kita kalau misalkan organisasi gitu kita kan juga kayak banyak prakteknya gitu, banyak meningkatkan skill kita gitu. Jadi kayak aku itu kayak apa ya, mindernya tuh merasa kok bisa berkembang gitu. Jadi kayak mulai dari public speaking-nya, cara ngomongnya, cara bersosialisasinya, itu semua tuh kayak mereka tuh menguasai itu. Sedangkan kalau aku tuh kayak kenapa aku kok nol banget gitu, menurutnya kayak gitu sih. Mungkin dari cerita yang Kak Cinta ceritakan tadi, apakah ada pengalaman Kak Cinta yang misalkan dari Kak Cinta SMA dulu yang mempengaruhi rasa kepercayaan diri Kak Cinta hingga Kak Cinta sedang berkuliah saat ini? Karena kan aku nggak tahu ya, kayak misalkan aku ini sebenarnya kayak banyak teman-teman yang bilang kalau misalkan aku ini terlalu pemalu gitu, terlalu nggak berani gitu. Nah, jadinya mungkin karena hal itu aku jadinya kayak kalau misalkan mau ikut apa-apa tuh kayak kurang kayak gini. Karena dari SMA aku juga kayak apa ya, kayak gitu loh. Kalau misalkan aku mau ikut kegiatan gitu, takutnya tuh kayak langsung kalau mau ikut gitu ya, jadi langsung kayak negatif thinking gitu, kayak kalau aku ikut ini nanti aku kayak gimana ya gitu, bener nggak ya gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin rasa kepercayaan diri Kak Cinta sekarang itu juga dipengaruhi dari masa lalu, dari kurangnya apa ya, mengeksplor diri pada saat SMA. Nah, kalau Kak Cinta sekarang merasa tidak percaya diri ataupun merasa minder, Kak Cinta itu merasakan apa yang dirasakan? Misalnya kayak aku kalah dari teman-temanku yang lain, atau aku gak menarik, atau gimana yang Kak Cinta rasakan? Yang merasakan sih kayak ini selalu gitu sih ya, kayak apa ya, aku merasa bersalah sama diriku sendiri gitu. Kayak misalkan nyalahin diri aku sendiri gitu, kayak ini sih kenapa
Cinta yang bilang tadi aku merasa bersalah itu bukan merupakan identitas dari masalah Kak Cinta. Jadi Kak Cinta kan tadi merasa bahwa dirinya itu bersalah gitu, diri Kak Cinta itu bersalah, seakan-akan Kak Cinta itu nggak bisa apa-apa. Nah itu sebenarnya itu merupakan hal yang salah gitu ya Kak Cinta. Kak Cinta itu jangan melabeli diri Kak Cinta seperti itu. Nah kalau seperti itu nanti Kak Cinta itu nggak bisa apa ya, memisahkan diri Kak Cinta itu dari masalah gitu. Jadi Kak Cinta itu bisa kayak saya bisa berlatih lagi untuk biar lebih percaya diri, biar gak minder gitu. Jangan Kak Cinta itu berpikir bahwa aku itu salah, gak bisa kayak teman-teman kayak gitu. Kak Cinta bisa bisa kayak meyakini diri sendiri, terus bisa melatih apa ya, apa yang bisa bikin kepercayaan diri Kak Cinta itu muncul, terus apa yang bikin Kak Cinta itu gak minder lagi. Nah saya mau tanya kepada Kak Cinta, apakah ada suatu ketika Kak Cinta itu merasa rasa kepercayaan diri Kak Cinta itu lagi tinggi, lagi kayak meningkat gitu? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh ada sih gitu. Ada satu momen kalau misalkan aku lagi apa ya, lagi presentasi gitu ya, apa gitu lah gitu. Nah waktu itu kayak aku bisa apa ya, menjelaskan ke teman-teman gitu tanpa aku pokoknya aku kayak udah paham gitu materinya di luar kepala aku. Terus kayak pernah waktu itu semester 1 sih, udah lama. Waktu itu kan aku sama teman-teman kelompok presentasi. Nah aku tuh udah paham banget sama apa namanya, materi aku yang aku bawakan gitu. Terus ada satu temen yang nanya gitu kan, kayak pokoknya ada lah gitu. Terus aku bisa jawab itu tanpa, karena kan kalau kita nggak kepepet gitu ya, kita tuh apa ya, nyari di AI gitu kayak gitu ya, nggak apa kayak gitu kan. Nah waktu itu aku bisa jawab karena aku udah kayak tahu jawabannya apa gitu, karena aku udah belajar gitu. Jadi kayak langsung rasa kepercayaan diri itu tuh kayak meningkat. Oh ternyata aku tuh bisa ya, kalau misalkan aku nggak lihat AI tapi aku belajar gitu. Oke, jadi ini sebenarnya Kak Cinta juga sudah menyadari, juga sudah punya pencapaian ya, yang dimana rasa kepercayaan Kak Cinta itu lagi tinggi, lagi meningkat. Nah itu juga termasuk kemampuan yang sebenarnya harus Kak Cinta tingkatkan atau harus Kak Cinta pertahankan kayak gitu. Nah saya mau tanya nih kepada Kak Cinta, kalau tadi Kak Cinta kayak merasa bersalah ya mengenai diri Kak Cinta sendiri, kenapa aku nggak bisa seperti teman-teman Kak Cinta kayak gitu. Nah itu kenapa perasaan itu tuh muncul? Perasaan itu muncul karena entah kenapa ya Kak, kalau misalkan melihat teman-temanku yang kan kadang aku cuma buka Instagram gitu kan. Nah terus melihat kayak pencapaian mereka tuh kan selalu di up gitu kan, kayak misalkan mereka habis ngapain kayak gitu. Nah terus kayak ngerasa aduh aku kok nggak pernah ngapa-ngapain ya, terus dia kayak langsung minder, aduh kayak kok nggak bisa kayak mereka ya gitu. Jadi kayak mindernya tuh di situ karena melihat postingan mereka, terus jadinya kayak overthinking sendiri, kayak aku tuh nggak pede banget kalau misalkan mau ikut organisasi karena aku nggak punya keahlian dan sebagainya gitu. Melihat mereka tuh kayak punya keahlian sendiri, terus bisa berkembang dan pokoknya jauh lebih baik, terus kayak langsung minder sih, kayak langsung kayak aku langsung kayak menarik diri gitu loh. Jadi kayak langsung aku tutup apa namanya, sosmedku, HP ku tutup, terus kayak langsung kepikiran yang enggak gitu. Mungkin selepas dari rasa kepercayaan diri Kak Cinta, apakah Kak Cinta itu menyukai hobi yang lain atau menyukai sesuatu yang lain yang biasanya Kak Cinta lakukan ketika Kak Cinta itu lagi waktu senggang atau lagi buntu pikirannya kayak gitu? Apakah ada hal yang Kak Cinta lakukan pada saat seperti itu?
kalau misalkan aku lagi buntu gitu ya pikirannya, biasanya tuh aku nulis gitu Kak, kayak di notes gitu, kayak misalkan apaan sih yang aku rasain hari ini, kayak tiba-tiba tuh jadi kayak apa ya, kayak bukan puisi sih, tapi kayak lebih ke kata-kata yang mungkin langsung bikin nanti aku tuh tenang gitu, jadi lebih ke mengekspresikannya tuh lewat tulisan kayak gitu sih. Oke, jadi Kak Cinta itu suka menulis juga ya, suka menulis apa yang dan dirasakan Kak Cinta, apa yang hari ini sudah dilalui, bagaimana hari-harinya Kak Cinta. Nah, itu mungkin Kak Cinta bisa meluapkan apa yang dirasakan Kak Cinta itu pada tulisan itu. Kak Cinta bisa menulis apapun yang dirasakan Kak Cinta, terus Kak Cinta juga bisa kayak meyakinkan diri sendiri juga melalui tulisan, misalkan aku harus bisa baca-baca kayak gitu kan, meskipun gak ada tempat cerita, setidaknya Kak Cinta itu bisa mencurahkan gitu apa yang Kak Cinta pikirkan ke dalam tulisan itu. Nah, tadi Kak Cinta bilang apa menyebutkan ingin seperti teman-teman Kak Cinta. Nah, kenapa saya mau tanya pada Kak Cinta, kenapa Kak Cinta itu merasa harus seperti teman-teman Kak Cinta? Karena menurut aku masa muda itu kayak apa ya, masa emasnya kita untuk mencari jati diri kita gitu ya, jadi kayak kita tuh bisa mengembangkan diri kita tuh lewat masa-masa kuliah ini gitu, jadi kita kan punya banyak teman gitu, kita banyak cari banyak relasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa aku tuh pengen kayak mereka, karena mereka tuh menurut aku keren gitu ya, kan bisa apa ya, bisa sudah mulai mencari jati dirinya, sudah mulai banyak, mungkin banyak kenal orang baru, sudah punya tahu, sudah tahu gitu ya kayak skillnya apa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aku tuh udah semester 4 tapi kok masih belum tahu itu apa gitu, jadinya kayak aku tuh lebih ke pengen gitu jadi kayak mereka, jadi kayak mereka tuh udah tahu, mungkin aku juga nggak tahu mereka udah tahu apa belum, tapi yang aku lihat tuh kayak mereka sudah menemukan apa sih kayak skillnya mereka dan lain sebagainya gitu sih. Jadi Kak Cinta juga merasa minder atas pencapaian orang lain. Sebenarnya Kak Cinta juga pengen seperti itu, Kak gitu. Nah, Kak Cinta kan tadi menyebutkan juga bahwa Kak Cinta suka menulis, terus suka journaling juga ya kan? Iya. Nah, ternyata Kak Cinta itu mempunyai sisi lain selain cuma kayak gitu. Kak Cinta juga rajin, terus Kak Cinta kayak apa ya, dari melewati hari-hari yang susah, Kak Cinta itu juga menyempatkan waktu untuk menulis. Itu juga termasuk sesuatu sifat yang lazim dari diri Kak Cinta, dan itu bisa dikembangkan. Nah, apakah dari cerita Kak Cinta tersebut, apakah benar Kak Cinta itu tidak berkembang sama sekali kalau menurut Kak Cinta? Kalau menurut aku sendiri sih apa ya, sebenarnya bukan yang berkembang pesat gitu ya, tapi mungkin kalau bisa aku kasih rating 1 sampai 10, mungkin aku masih ada di 3 gitu, dari teman-teman gitu ya, mungkin aku kayak kenal atau kayak pokoknya kayak gitu lah, pokoknya ya gitu sih, mungkin aku rating gitu sih kemampuan berkembang. Saya bisa memahami apa yang Kak Cinta ceritakan. Tadi Kak Cinta juga merasa minder, terus merasa bersalah dengan diri Kak Cinta sendiri. Nah, kalau Kak Cinta bisa merubah apa ya, label itu dari diri Kak Cinta itu menjadi lebih positif, itu gimana? Misalkan kan kayak contohnya aku gagal jadi orang yang rajin, terus Kak Cinta bisa merubahnya menjadi yang positif, seperti aku punya cara yang berbeda dari teman-temanku untuk sebelumnya. Bagaimana cara Kak Cinta itu membuat cerita Kak Cinta itu menjadi lebih positif? Mungkin kayak itu tadi ya, kayak misalkan kalau teman-teman itu bisa realisasi, mungkin aku juga di kesempatan lain bisa juga berkembang seperti mereka, mungkin kayak meningkatkan kemampuanku dari tadi kan aku suka journaling gitu
Oke Kak Cinta kan tadi sudah menyadari bahwa Kak Cinta itu kemampuannya juga di tulisan ya, meluapkan emosi di tulisannya. Itu merupakan kayak langkah kecil juga biar Kak Cinta itu merasa lebih percaya diri melalui tulisan itu. Nanti Kak Cinta itu bisa meluapkan apa yang Kak Cinta rasakan di tulisan itu kayak gitu. Nah terus kalau Kak Cinta merasa minder, terus rasa percaya diri rendah, Kak Cinta itu bisa bercerita-cerita atau bermain ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol yang remaja tentang keseharian Kak Cinta dengan teman-teman di Kak Cinta. Mungkin itu bisa melatih kepercayaan diri Kak Cinta pada orang lain gitu. Jadi Kak Cinta itu bisa melakukan suatu langkah kecil dulu, tidak langsung yang besar ya, jadi mulai dari latihan yang kecil-kecil, nanti lama-lama Kak Cinta bisa menemukan apa yang sebenarnya diri Kak Cinta itu inginkan. Nah terus Kak Cinta itu juga jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain juga. Kak Cinta itu bisa menghargai pencapaian diri Kak Cinta yang Kak Cinta punyai saat ini. Terus Kak Cinta tadi juga kan suka menulis dan mungkin hal itu juga tidak disukai oleh orang lain, kan termasuk pencapaian yang dimiliki oleh diri Kak Cinta. Jadi jangan jangan ya kayak mengurangi kebiasaan membandingkan diri Kak Cinta itu dengan orang lain. Terus Kak Cinta juga bisa lebih mengenali diri Kak Cinta sendiri, sebenarnya apa sih yang diri saya inginkan kayak gitu. Nah dari sini apakah Kak Cinta itu boleh menjelaskan perasaannya Kak Cinta saat ini? Kalau saat ini setelah terjebak ini ya lebih lega gitu, karena kan tahu gitu kayak misalkan orang lain itu punya apa ya, punya hidup sendiri, mungkin untuk kayak organisasi dan lain-lainnya. Namun kalau aku sendiri mungkin lebih apa ya, aku lebih suka journaling gitu. Jadi mungkin lebih lega aja karena aku tahu apa sih bakat yang mungkin aku miliki gitu. Oke, jadi pesan dari saya mungkin Kak Cinta itu jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena apa yang sebenarnya diri kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Itu ya Kak Cinta ya. Oke Kak Cinta, waktu kita untuk sesi konseling ini tinggal sedikit lagi ya, tinggal beberapa menit lagi, 2 menit lagi. Mungkin ada hal yang ingin Kak Cinta ceritakan, bisa dilanjut dari WA saya saja ya, nanti kita bisa jadwalkan lagi. Apakah masih ada yang diceritakan atau bagaimana Kak Cinta untuk saat ini? Untuk saat ini udah cukup ya, karena kan tadi aku cuma pengen cerita tentang pikiran-pikiran aku akhir-akhir ini aja gitu. Dan sekarang sudah menemukan apa ya, bisa dibilang kayak titik terangnya gitu, kenapa kok aku bisa merasa minder dan lain sebagainya. Ternyata tuh semua orang itu punya kelebihan di beberapa masing-masing gitu. Jadinya mungkin orang lain itu bisa kayak gini, tapi belum tentu bisa kayak aku dan lain sebagainya. Oke, saya lihat sejauh ini juga Kak Cinta sudah bisa memahami diri sendiri ya, sudah bisa kayak belajar lebih apa ya, sadar apa yang kemampuan yang dimiliki diri sendiri gitu. Nah Kak Cinta, saya di sini mau mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Cinta karena sudah berani bercerita kepada saya, walaupun Kak Cinta itu sebenarnya mempunyai rasa kepercayaan diri rendah. Nah Kak Cinta sudah berani bercerita kepada saya itu merupakan pencapaian juga dari diri Kak Cinta. Jadi Kak Cinta itu jangan merasa takut lagi, jangan merasa minder lagi kalau menghadapi teman-teman perkuliahan atau di perkuliahan kayak gitu Kak Cinta. Mungkin sesi konseling ini apakah bisa saya akhiri Kak Cinta? Bisa Bu, karena saya juga sudah merasa sedikit lebih lega gitu ya, terus lebih senang gitu. Oke, terima kasih ya sudah bercerita dengan saya. Mungkin kita bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih juga Ibu.
Ibu sudah mau mendengarkan saya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang mungkin diri saya sendiri itu belum ketahui, tapi ada gitu ya dari diri saya sendiri gitu. Jadi sekarang saya juga apa ya, sedikit lebih percaya diri sih, karena kan kita punya apa ya namanya, kita tuh punya keahlian tapi kita sendiri nggak sadar gitu. Jadi kayak saya berterima kasih sama ibu karena ibu sudah membantu saya. Oke Kak Cinta, semoga hari-hari Kak Cinta selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Dan Kak Cinta ini langsung pulang apa gimana? Iya langsung pulang Bu, karena udah sore juga, jadinya takut kemalaman kalau tidak. Oke, hati-hati ya Kak Cinta di jalan nanti. Iya. Kalau misalkan Kak Cinta mau cerita di WA aja lanjut gak apa-apa. Oke Kak Cinta, terima kasih ya.